Hai semua, ini kegiatan ibu dari bangun tidur sampai dengan siang hari. Nah, yang pertama ini ibu masak buat sarapan anak-anak dulu. Nyeplok telur aja, 2 biji, terus dibumbuin. Nah, ini ada garam. Lalu ibu masukkan juga kaldu jamur. Setelah itu, ibu masukkan juga lada bubuk. Nah, terus kocok sebentar. Nah, dan terakhir ibu masukkan bawang putih bubuk. Secukupnya aja ya. Lalu dikocok sampai rata. Nah, berikutnya ibu nyalain kompor nih buat manasin wajan. Setelah panas langsung aja masukin telurnya semua. Nah, lalu diaduk-aduk. Ini bikin ala-ala telur orak-arik gitu, bukan telur dadar ya. Orak-arik ternyata. Aduk-aduk aja terus sampai matang telurnya. Nah, ini dia udah mulai matang. Biar nggak bosen ya dadar-dadar melulu atau telur patah sapi melulu. Jadi ibu masak begini aja deh, biar cepet, simple, nggak pakai lama. Nah, ini udah matang, lalu ibu siapin piring buat naruh telurnya. Tadi ada sekilas suara mesin Pak tukang motong itu ya, keramik. Makanya ini suara asli dari video ibu offin aja, ibu matiin. Pakai suara ibu aja. Nah, ini telurnya udah ibu kasih nasi, lalu ibu tambahin kecap. Biar sedep gitu. Anak-anak suka banget kalau makan menunya kayak begini. Nah, di sini ibu mulai suapin anak-anak sambil cerita, sambil ngomel juga, sambil ya kayak ibu-ibu lainnya deh. Sini semuanya masih disuapin ya, kakak Hani, adik Hana sama dede Hazel itu semuanya masih disuapin. Karena kalau makan sendiri itu pada lama banget makannya, jadi mau nggak mau suapin biar cepat. Biasanya kalau pagi memang anak-anak makan itu duduknya di kasur karena kayak masih mager gitulah. Males turun dari kasur gitu, jadi ya udahlah, gak apa-apa, yang penting mau makan dan duduk diam. Nah, di sini ibu mulai siapin buat mandi dede Hazel, karena biasanya kalau selesai sarapan itu dede Hazel langsung mandi. Nah, ibu mulai siapin handuknya. Ini kayak masih bayi ya, karena dede Hazel belum bisa jalan. Harusnya udah bisa jalan tapi belum bisa jalan. Maklumlah, anak lahir prematur, mungkin ada sedikit sesuatu yang spesial, jadi Hazel belum bisa jalan. Nah, di sini ibu mulai mandiin Hazel. Tapi sebelum mandi biasanya Hazel sama ibu sikat gigi gantian. Cuman sikat giginya dia pegang dulu, terus setelah itu habis dipegang sambil nunggu ibu sikat gigi, dia ikut-ikut sikat gigi juga, cuma kurang bersih. Jadi ini ibu lanjutin sikat gigi ulang, walaupun kadang-kadang dia nggak mau, tapi ibu rayu gimana caranya supaya dia mau sikat gigi biar mulutnya nggak bau dan giginya tetap bagus. Dari hasil udah mulai tumbuh gigi itu ibu udah mulai biasain sikat gigi ya, biar nanti giginya nggak rusak dan tetap bagus gitu, walaupun udah seumuran ya 5-6 tahun 7 tahun. Kakak Hani juga dari kecil sama kayak Hazel udah ibu sikat giginya dan sampai sekarang giginya masih bagus, udah 7 tahun ya dia ya, nanti Juli. Nah, habis selesai sikat gigi ibu lanjut mandiin Hazel nih. Ini Hazel mandinya diguyur ya, udah kayak anak udah bisa jalan gitu, dari bayi sih udah ibu guyur, jadi udah biasa, udah nggak gelagepan gitu. Biasanya kan kalau anak yang nggak biasa diguyur tuh gelagepan ya, tapi ini Hazel dan kakak-kakaknya alhamdulillah nggak gelagepan. Awal-awal doang ya gelagepan, tapi makin kesini nggak lagi gitu. Ibu kalau mandiin tuh 2 kali bilas ya, dari bayi sampai sekarang 2 kali bilas. Nah, terus selanjutnya ini ibu mulai lap badannya Hazel biar kering. Biasanya nih sambil lap badannya Hazel, ibu ngajakin Hazel ngobrol gitu, cerita apa, nanya Hazel udah mandi belum gitu, nanti dia jawab Hazel mandi sama siapa gitu, nanti dia jawab. Nah, ini ibu udah mulai pakein Hazel baju
Hasil tuh anteng kalau mandi sama ibu. Dan ini udah mulai pakai popok ya, Hasil masih pakai popok sekali pakai dan pakai minyak telon karena lagi dingin. Dan di sini Hasil tuh peluk ibu, so sweet banget ini anak. Ini anak kalau habis mandi selalu peluk ibunya, entah itu masih pakai handuk atau udah pakai baju, pasti ibunya dipeluk sama dia. Enak, romantis banget loh sama ibunya. Ada nggak yang sama nih sama Hazel anaknya, kalau habis mandi tuh pas pakai baju pasti peluk-peluk ibunya, tadi peluk gitu, dingin kali ya. Jadi kalau dipeluk kan jadi anget, enak gitu. Nah, selesai peluk-pelukan tadi. Nah, langsung deh nih si Hazel ibu sisir rambutnya biar rapi, biar cantik. Cie, anak siapa sih? Nah, setelah itu ibu lanjut mandiin kakak Hana. Kalau Hazel manggilnya kakak Hana, kalau kakak Hani manggilnya adik Hana. Nah, di sini ibu biasanya panggilnya adik, kalau nggak Hana doang. Tergantung sih di samping ibu siapa. Nah, nih mandiin Hana sebentar. Biasanya aktivitas ibu-ibu atau mama-mama kalau pagi itu habis selesai kasih makan anak-anaknya pasti langsung mandiin anak-anaknya kan. Sama nih ibu juga kayak gitu juga. Anak 3 ini ibu urus sendiri semuanya, ngurus rumah, ngurus anak semuanya sendiri kalau suami nggak di rumah atau suami kerja. Tapi kalau suami di rumah itu kita kerja sama bareng. Nah, terus setelah ini adalah selesai mandinya nih. Hana udah selesai mandi. Langsung ibu suruh pilih baju sendiri. Di sini biasanya anak-anak tuh ibu suruh pilih sendiri bajunya. Terserah mereka mau pakai baju yang gimana. Ibu nggak mau ngatur gimana-gimana karena mereka udah bisa milih sendiri. Kecuali kalau misalnya tuh momennya nggak pas gitu. Misalnya baju buat tidur tuh maunya pakainya baju yang buat main, itu ibu nggak bolehin. Jadi ibu udah pisah-pisahin baju buat main sendiri, baju buat tidur sendiri, buat pergi-pergi sendiri gitu. Jadi baju tuh sendiri-sendiri. Jadi nggak asal-asalan anak-anak gitu makainya. Nah, di sini ibu sisir rambut Hazel ya. Maaf, maksudnya rambutnya si Hana. Di sini ibu mulai sisir rambutnya Hana. Sambil ya itu suara kakak Hani biasalah. Agak sedikit jahil kakak Hani itu sama kayak ayahnya. Ada aja gitu obrolannya. Nah, habis itu ibu lanjut ke dapur nih beresin bekas cucian piring tadi pagi dan cucian piring semalam ini yang udah kering-kering ibu susun di dalam rak yang ada di dalam lemari biar nggak berantakan kalau di luar ya. Yang bagian piring ibu taruh di tempat piring, yang bagian mangkok juga kayak gitu, yang bagian gelas kayak gitu juga ya. Harap maklum lah, ini nama juga kontrakan ya, dapur yang seadanya aja gitu, bukan rumah sendiri sih, ini masih ngontrak kita. Doain supaya cepet bisa punya rumah sendiri ya. Amin. Nah, di sini si Hana minta bukain jajan. Biasanya tuh anak-anak tuh kalau habis makan ibu kasih kayak apa ya, kayak hadiah gitu ya. Apa sih kalau bahasa zaman sekarang tuh apa, reward apa sih itu deh, pokoknya deh kayak bonus gitu. Bonus kalau makannya habis gitu. Jadi kalau habis makan boleh ambil jajan 2-3 macem sekali ambil gitu. Karena kita biasa stok serba untuk sebulan atau seminggu gitu, jadi jajan-jajan anak-anak juga kita stok buat seminggu. Setiap seminggu sekali tuh beli jajan stok di grosir ya, biar anak-anak gak kebiasaan bolak-balik beli di warung atau beli jajan-jajan yang di luaran yang sembarangan gitulah. Jadi ya ibu pilih sendiri jajannya, beli di grosir atau kadang ibu suka masak juga gitu, bikin jelly kah, kue apakah gitu. Ibu sering juga kok share resepnya di Instagram atau di Facebook. Ibu ada resep-resep ibu masak jajanan buat anak-anak gitu, kayak kue-kue gitu atau apa gitu. Tapi ini ibu kebetulan udah lama nggak ada bikin makanan yang gimana-gimana.
Cuman kemarin sempat bikin kayak puding coklat, terus kue lapis, cuman ibu nggak sempat share di YouTube resepnya. Cuman ibu share resep tulis doang di Facebook dan di Instagram kalau nggak salah. Cuman kebanyakan tuh resep-resep makanan tuh di Facebook sih. Ini ibu udah lama banget nggak ada bikin kue-kue karena sibuk banget. Kadang tuh kayak nggak ada waktu. Sebenarnya ada waktu sih, tapi kalau udah capek ibu harus buru-buru istirahat biar nggak sakit. Karena kan ibu ngurus anak 3 sendiri ya. Kasihan kalau misalnya ibu sakit, mereka nggak ada yang ngurusin. Ya ada sih suami, cuma tuh nggak maksimal gitu ngurusinnya. Nah di sini ibu mindahin nasi semalam ke wadah, terus ini ibu cuci bagian tempat buat masak nasinya biar bisa masak nasi yang baru buat nanti buka puasa sore. Nah setelah itu ibu lanjut lap-lap ini, lap-lap sedikit doang, lap-lap tipis-tipis, nggak semuanya ibu kasih lihat sih bagian ibu lap-lap, cuma sebagian doang. Dan setelah itu kebetulan tuh isi toples kopi dan coklat bubuknya kosong, jadi ibu ambil stok di dalam kontainer besar ini dan ibu isi ke toples yang kosong. Nah ini ibu mulai isi ya ke toples yang kosong. Ini kopi yang biasa diminum suami kadang suka ngopi ya, nggak selalu tiap hari sih, cuman kalau dia ngerasa dia ngantuk atau kayak butuh sesuatu biar melek gitu ya dia ngopi gitu, tapi kalau enggak sih enggak. Terus ini bubuk coklat ini buat saya kalau lagi kepengen manis-manis, habis makan pedas pengen manis-manis tuh saya biasanya minumnya ini yang coklat-coklat atau teh gitu. Ada teh juga ya, tuh ada bubuk coklat buat saya manis-manis gitu. Soalnya kalau habis makan pedas nggak, yang manis-manis tuh tenggorokannya sakit, panas gitu, pedas. Nah setelah itu ini ibu mulai bersih-bersih ya, baru mulai nyapu. Biasanya ibu mulai dari kamar anak-anak sih, habis mulai kamar anak-anak baru ibu mulai ke dapur. Di sini ibu cuma liatin yang bagian dapur aja karena takutnya durasinya terlalu panjang kalau semua bagian ibu kasih lihat waktu ibu nyapu. Nah tuh ibu kalau nyapu tuh semua bagian ibu sapu, kolong-kolong, bawah-bawah yang lantai yang ada barangnya semuanya ibu geser, terus ibu sapu, nggak ada yang terlewatkan satupun biar nggak ada debu yang numpuk. Ini aja tiap hari disapu masih ya debunya ada aja. Kadang tuh nyapu sehari lebih dari 2-3 kali. Malum lah ya, rumahnya deket orang lagi bangun rumah. Nah terus di sini kakak Hani dan kakak Hana lagi beresin kamarnya, kasurnya, karena tadi ibu udah teriak waktu lagi nyapu suruh beresin tempat tidur ya. Biasa anak-anak tiap hari kalau bangun tidur tuh habis selesai sarapan dan mandi ibu suruh rapihin kamarnya sendiri biar nanti ibu enak tinggal nyapu doang sama lap-lap debu aja gitu. Setiap hari sih anak-anak udah biasa sih, dari dulu kita di Permata Hijau sampai sekarang tuh masih sama kebiasaannya beresin tempat tidurnya sendiri, terus matiin kipas angin kalau udah nggak dipakai kamarnya, dan matiin lampu juga. Kecuali kalau misalnya ibu mau nyapu atau ada ambil barang tuh baru boleh nyalain lampu, tapi kalau nggak usah nyalain lampu. Nah di sini ibu habis selesai nyapu, ibu nyapu bagian depan sambil sekalian ibu rencananya mau angkat jemuran. Ini kotor banget ya, kadang suka ada embek alias kambing suka masuk ke sini, karena di sini tuh hewan-hewan tuh kayak dilepas aja gitu loh, kayak kambing, kucing peliharaan, terus apalagi ya, ayam, angsa, bebek itu dilepas gitu aja. Cuman kalau bebek sama angsa nggak sampai ke depan sih, yang seringnya tuh kalau sampai ke depan tuh kambing, ayam gitu, terus kucing gitu aja. Selain itu jarang. Biasanya ibu kalau ngerjain sesuatu di luar kayak gini tuh pas anak-anak udah mandi, udah kenyang gitu, terutama Dede Hazel ya. Kalau biasanya Dede Hazel tuh kalau udah mandi, udah makan tuh dia anteng karena kan kenyang, jadi nggak rewel. Kecuali kalau misalnya dia lagi sakit atau emang
lagi butuh perhatian lebih gitu, kayak nggak mau ditinggal-tinggal, baru ibu nggak bisa deh tuh bersih-bersih kayak begini tuh, nggak bisa. Ya bisanya kalau pas dia udah tenang dan ada ayahnya udah pulang gitu biasanya. Nah, di sini ibu mulai angkat jemuran. Ini bagian baju-baju tuh ibu biasanya gantungin yang di atas biar cepat kering. Tapi yang kalau misalnya yang besar-besar kayak spray gitu baru ibu jemur di bagian bawah. Spray handuk itu ibu jemur di jemuran bagian bawah. Tapi kalau baju-baju kayak begini ibu jemur di bagian atas biar cepat kering. Nah, ini sebelum ibu taruh di keranjang tuh biasanya ibu balik dan ibu lipat, karena kan kita nggak ada setrikaan ya, setrikaannya tuh rusak karena kesapu banjir waktu itu. Kata suami sih bisa dibenerin, cuman nyari kabelnya susah, jadi ibu langsung lipat aja biar rapi. Jadi ntar ini bakal ibu lipat ulang biar rapi buat disusun di lemari. Sementara ibu gini dulu biar nanti nggak kusut gitu kainnya, jadi pas masuk lemari itu tetap rapi, dan walaupun nggak disetrika kainnya tetap rapi gitu, bersih. Nah, habis itu ibu jemur cucian. Ini tuh suami yang nyuci, biasanya tuh suami yang nyuci dan jemur, tapi kebetulan ini mungkin suami nggak sempat. Emang kadang-kadang dia suka nggak sempat jemur, jadi ibu yang jemur. Biasa lah, namanya juga orang rumah tangga ya, jadi harus bagi tugas gitu. Kalau suaminya nyuci, istrinya yang jemur gitu. Tapi kadang-kadang juga seringnya sih suami langsung jemur langsung. Kadang-kadang waktu ada setrika dulu dia nyetrika juga, tapi karena ini berhubung setrikanya nggak ada, jadi ibu lipat sendiri, nggak dibantuin sama suami. Nah, segitu aja sih kegiatan ibu hari ini. Emang ya nggak ada yang spesial, nggak ada yang gimana-gimana, sama kayak ibu-ibu rumah tangga pada umumnya. Dan ini hanya secuil kegiatan aja, bukan semua kegiatan ya. Ini menurut ibu hanya secuil sih, dan masih ada kegiatan lain yang di luar sana tuh orang nggak banyak tahu, tapi itu kadang suka disepelein. Dia ya gitulah. Nah, sampai di sini dulu videonya ya. Kalau panjang-panjang nanti takutnya bosan, jadi sampai di sini dulu aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Ya, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share juga. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kapan ibu update. Terima kasih.